Dalam proses lidik dikonfirmasi sudah ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi bagi kami, yang kami minta sebagai lawyer hari ini adalah yuk kita ekspos perkara ini, ya. Karena klien kami, ya, belum pernah diperiksa oleh akuntan yang dimaksud oleh pelapor. Harusnya kan klien kami sebagai direksi, ya, kalau memang sumber datanya dari Mas Tiko, harusnya dikonfirmasi oleh akuntan publik, bener nggak data ini, valid nggak data ini, ya kan? Jangan sampai data-data siluman yang muncul ke pelapor, ke akuntan publik, dan itu disajikan seolah-olah ada kerugian. Akuntan itu bekerja mengkonfirmasi data. Ketika data masuk, dia harus konfirmasi kebenarannya. Apalagi ini adalah posisinya klien kami adalah direksi, ya kan? Dia harus, direksi itu kan tidak membuat laporan keuangan sendiri, ada finance yang membuat. Ya, ini harus terkonfirmasi semuanya. Jadi kalau ada dari kubu pelapor mengatakan sudah ada akuntan publik, dasar pelaporannya 6,9 ini, kami mau mempertanyakan dari mana kantor akuntan publik itu. Kami lagi mau telusuri kantor akuntan publiknya ini. Dari mana data Anda yang dapatkan? Sumbernya jelas atau tidak? Apakah Anda pernah mengkonfirmasi klien kita bahwa data itu? Kalau seorang komisaris kemudian membuat laporan keuangan, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Fungsi tugasnya sebagai komisaris tidak seperti itu di perusahaan, ya kan? Yang membuat operasional itu berjalan adalah direksi. Direksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya melalui rapat umum pemegang saham. Komisaris harus mengawasi pekerjaan direksi, apa itu semua berjalan. Sekarang kan kami dituntut oleh kubu pelapor seolah-olah perusahaan ini harus berjalan profesional, benar nggak? Ya kan, ada penggelapan segala macam. Kami juga akan menuntut mana proses-proses yang selama ini harusnya ditegakkan. Rapat umum pemegang saham belum ada. Hak pembelaan seorang direksi itu ada di rapat umum pemegang saham, belum pernah ada. Jadi ini persoalan perusahaan, persoalan yang belum tuntas antara mantan suami dan mantan istri karena bikin perusahaan bersama, ya. Kemudian dibawa ke ranah seolah-olah ini adalah kasus penipuan penggelapan personal. Berbeda konstruksi pidana 372 dan 374. Kalau 372 itu personality penggelapannya, tapi kalau penggelapan dalam jabatan benar-benar harus hati-hati karena konstruksinya dalam jabatan nih. Harus diadili dulu lewat rapat umum pemegang saham. Dan perusahaan ini sampai sekarang existing sebagai badan hukum di Dirjen AHU, belum pernah dibubarkan, likuidasi, belum pernah ada pernyataan PKPU atau pilot. Jadi sampai saat ini perusahaan ini masih eksis. Komisarisnya masih pelapor, direksinya masih klien kami, pemegang sahamnya masih mertuanya, mantan mertuanya Mas Tiko gitu loh. Jadi jangan upaya-upaya ini hari ini baru dibombastiskan. Kan kalau bukan hari ini istrinya public figure, boleh nggak berita ini? Nggak mungkin juga, gitu loh. Benar nggak? Ya kan? Siapa sih Mas Tiko? Ya kan? Kalau bukan istrinya public figure, ya nggak mungkin juga sih. Dan 2 tahun ini rentetannya, kenapa nggak dibombastis di 2022? Ya kan, ini pertanyaan gitu. Kenapa harus sekarang? Ya. Nah, perbedaan audit antara pelapor dengan polisi sendiri ini sudah jadi confuse. Jalan tengahnya kita audit bareng deh. Di sini punya audit sendiri, polisi. Ya kan, juga pertanyaan juga apakah polisi bisa ngaudit gitu lah, ya. Ya benar nggak, ya kan? Itu saya percaya dengan pihak kepolisian proses ini akan berjalan netral, ya. Permintaan kami sudah juga menyurat kepada Polda Metro, ya, kami tembuskan ke Barreskrim untuk minta gelar perkara terbuka. Ya. Kita minta proses ini karena sudah diketahui oleh publik, ya. Kita menjadi konsumsi publik, jadi kita minta juga pengawasannya dari rekan-rekan media bahwa perkara ini kita jangan sampai menzolimi, ya. Ada persoalan yang seharusnya masih ranahnya itu persoalan private, perdata, tapi kemudian dibawa ke ranah pidana. Dan sekali lagi saya berharap kepada teman-teman media untuk mengawal kasus ini, membuka siapa sebenarnya yang beritikat baik dan siapa yang sebenarnya beritikat buruk. Kita mau menyelesaikan perkara ini, kita mau supaya perkara ini terang benderang, tetapi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, hak-hak klien kami juga ada. Kami mencadangkan semua
perlindungan terhadap klien kami minta pihak kepolisian, yuk kita ekspos terbuka. Ekspos dan gelar perkara itu suatu hal yang biasa dalam Mabes Polri atau Polda Metro Jaya apabila memang ada kasus yang memang seperti ini. Dan menurut jurisprudensi ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan 374 kalau tidak ditunjuk audit independen yang ditunjuk oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham, agak sulit sebenarnya maju karena tindakannya subjektivitas. Ya kan? Kalau itu agendanya auditnya berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham, kan itu harus dibayar bersama. Berapa porsi jumlah saham yang ada di PT itu, kemudian kita bagi bersama, bertanggung jawab, bayar audit independen. Itu baru independen. Tapi kalau salah satu pihak yang mengaudit tanpa restu atau persetujuan dari rapat umum pemegang saham, saya pikir itu adalah audit yang bisa kita kesampingkan. Terbukti kan antara polisi dan pelapor sendiri angkanya sudah beda. Nah, kalau sudah beda begitu, yuk kita buka dulu dong. Kita bikin lagi satu audit yang sifatnya betul-betul independen, baik dari sisi polisi yang disetujui, baik dari rapat pemegang saham maupun dari pelapor dan terlapor. Udah, yuk kita duduk bareng-bareng gitu. Baru kita buka datanya, bisa kita verifikasi apakah memang ada penggunaan dari Mas Tiko, karena pada masa itu ini kan hubungan masih suami istri. Kalau misalnya terdapat uang yang dipakai kemudian untuk biaya hidup, kan kita nggak tahu juga apa itu menjadi pidana. Coba, pertanyaannya kan seperti itu. Uang sekolah anak, uang biaya kehidupan sehari-hari, kemudian bisa tercampur misalnya, kan kita nggak tahu apa itu menjadi pidana. Masa kalau sudah diceraikan, ya kamu harus tuntut pidana kami? Ya, tidak seperti itu. Harusnya bereskan dulu. Ya, Mas Tiko juga agak sulit berkomunikasi selama ini dengan mantan istri karena terjadi blokir. Jadi ketika mau menjelaskan A, B, C, D dan segala macam, ya agak sulit juga gitu. Jadi kami minta juga proses ini tolong sekali lagi dikawal oleh teman-teman media, jangan sampai ada penggiringan opini, karena sekali lagi kami jaga keluarga Mas Tiko ya, karena yang bersangkutan juga baik bagaimana sudah jadi public figure, dia punya hak-hak private yang saya juga harus jaga sebagai lawyer. Bang, ya.